Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa wudu sudah pasti salatnya tidak sah. Keduanya saling berkaitan dan tidak boleh ditinggalkan. Seluruh ulama dunia juga menyepakati hukum wudu adalah wajib bagi orang yang ingin melaksanakan salat, baik laki-laki maupun perempuan. Air wudhu dapat masuk ke dalam kulit anggota wudhu tanpa ada benda yang menghalanginya, seperti bekas cat, kena lem atau lilin, tinta, kotoran kuku, dan kotoran lainnya. Apabila kulit anggota wudhu terhalangi oleh sesuatu, maka tidak sahlah wudhu orang tersebut. Kewajiban wudhu ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan ayat di atas, ulama fikih menyimpulkan ada beberapa anggota tubuh yang wajib dibasuh saat wudhu. Hal ini diistilahkan juga dengan hukum wudhu. Sebelum memasuk anggota tubuh, diwajibkan niat wudhu terlebih dahulu. Fardu wudhu ada 6 perkara. 1. Niat. 2. Memasuk muka. 3. Memasuk kedua tangan beserta kedua siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. 6. Tertib dan berurutan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, atau anggota tubuh yang basuh dibedakan menjadi wajib dan sunnah. Bagian yang wajib ada 4 dalam berwudu adalah: 1. Basuh wajah. 2. Basuh tangan. 3. Mengusap kepala. 4. Basuh kedua kaki. Sedangkan membasuh kedua telapak tangan, berkumur, memasukkan air ke hidung, dan membersihkan telinga adalah sunnah. Yuk, kita bahas satu persatu supaya wudhu kita sah. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya, serta jangan lupa share video ini kepada yang lain. Semoga menjadi ladang amal buat kita semua. Terima kasih. Anggota tubuh yang wajib dibasuh pertama adalah wajah. Yang dimaksud dengan wajah adalah bagian tampak muka yang memiliki jenggot, maka jenggotnya harus disela-selai. Ghazala artinya mengambil air dan tumpahkan pada bagian yang ingin dibasuh, dan tangan bagian tertunjuk membersihkan di sela-sela mata. Yang kedua adalah tangan sampai mata siku. Pelaksanaannya yang tepat mengambil air menggunakan tangan atau keran dan diusap sampai siku tangan, kemudian dikembalikan lagi sampai air merata di sela-sela jari tangan dan bersih dari kotoran dalam kuku, dan air harus merata dalam sela-sela kuku. Makanya, kuku, tangan, dan kaki harus selalu dipotong agar air wudhu merata. Banyak orang yang salah dalam hal ini. Kadang dimulai dari siku tangan, seharusnya dari tangan ke siku. Kotoran di bawah kuku tidak dibersihkan. Pastinya air wudhu tidak masuk ke dalam celah-celah kuku. Ini harus hati-hati, saudaraku. Yang ketiga adalah membasuh sebagian kepala. Caranya, mengambil airnya tumpahkan pada, kemudian mengusap kepala, mulai dari depan sampai ke belakang, dan bisa dikembalikan lagi usapannya ke depan. Namun hal ini jika tidak memungkinkan basuh ke seluruh kepala, maka kita tidak bisa mengusap bagian kepala di bagian mana saja, baik itu pada bagian ubun-ubun maupun bagian yang lain pada kepala. Menurut mazhab Syafi'i, yang diwajibkan hanya sebagian, tidak seluruhnya. Tetapi pandangan lain mengatakan diwajibkan membasuh seluruhnya. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga ke kedua mata kaki, celah-celah jari kaki, dan membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat dalam kuku kaki. Perlu diingat,
Kotoran dari kuku menghalangi sahnya wudhu. Aturan membasuh anggota wudhu harus berurutan dan tidak boleh menyalahi aturan. Urutannya adalah membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tidak boleh membasuh kaki dulu, baru wajah. Karena tertib atau sesuai urutan juga bagian dari rukun wudhu. Jika salah urutannya, maka wudhu Anda tidak sah. Itulah 4 bagian yang perlu diperhatikan dalam berwudhu. Karena keempat ini merupakan pokok dalam berwudhu dan yang lainnya hanyalah sunnah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua ketika kita mampu melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.